waktu kecil saya masih ingat ibu saya sebelum tidur suka ngelonin. Ngelonin itu empok-empok sebelum tidur gitu ya. Ya karena memang kami tinggal di rumah di lingkungan sekolah, kemudian kamarnya kecil gitu ya, hanya ada satu kamar, kamar ibu bapak saya. Jadi sebelum tidur itu di satu tempat saya dan adik saya dikeloni oleh ibu, kemudian diceritakan lah cerita banyak hal gitu ya, cerita masa kecil ibu saya, cerita masa kecil bapak saya, kemudian cerita-cerita hantu gitu ya, legenda-legenda yang ada di sekitar kampung kami di Ciamis gitu, dan ada banyak hal gitu ya, kadang-kadang juga dinasehatin, pokoknya sebelum tidur itu banyak hal yang disampaikan, dan banyak hal itu sifatnya cerita, storytelling gitu ya. Saya dulu nggak tahu itu manfaatnya apa gitu ya, sampai kemudian ketika saya jadi guru, mahasiswa keguruan juga, kemudian saya baca beberapa referensi, saya jadi tahu bahwa ternyata membacakan, menceritakan, membacakan dongeng gitu ya, atau menceritakan dongeng itu ternyata bermanfaat untuk anak. Ya mungkin juga bermanfaat untuk saya gitu ya. Saya merasa itu bermanfaat juga karena ya saya sudah besar sekarang ya, malah sudah tua gitu, udah punya anak juga. Dan saya juga coba melakukan itu kepada anak saya gitu, dengan format yang berbeda tentu, dengan membacakan cerita. Misalnya salah satu yang pernah saya bacakan ini Dunia Sofi ya. Ini memang belum tamat, cukup lama saya bacakan, tapi kemudian berganti-ganti dengan buku yang lain karena saya juga merasa ada banyak cerita di Dunia Sofi ini yang masih agak berat untuk dicerna oleh anak saya gitu. Jadi akhirnya dia tidak tidur, tapi justru banyak bertanya gitu ya. Nah itu bagus juga ya, tapi kadang-kadang kita kan butuh si anak cepat tidur karena harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain gitu ya. Apalagi saya kadang-kadang baru bisa nulis malam hari dan lain-lain. Nah, tapi yang saya mau bagi di sini adalah kalau bapak ibu, teman-teman atau yang punya anak, punya tetangga, bukan punya anak tetangga ya, punya saudara, punya anak kecil di rumah, coba tolong bacakan anak bapak ibu gitu ya. Mungkin agak berat ya untuk beberapa orang gitu ya, tapi usahakan itu gitu ya, karena memang efeknya ternyata tidak kaleng-kaleng dan udah banyak riset yang menunjukkan itu gitu. Jadi bagaimana membacakan nyaring misalnya berefek terhadap kecerdasan anak gitu ya, kosakata yang dimiliki, kemudian pengetahuan mereka, dan yang paling penting adalah bonding anak dengan orang tua. Memang ini sangat bias kelas menengah atas yang punya kesempatan, punya waktu, punya uang untuk beli buku. Tapi coba kita lakukan itu, siapapun kita upayakan supaya anak kita tumbuh lebih baik daripada kita gitu ya. Dan salah satu cara untuk tumbuh lebih baik adalah membacakan sebelum tidur atau menceritakan apapun sebelum tidur.